Oke, setelah kita membahas tentang apa itu mata dan apa itu cacat mata, sekarang kita akan bahas satu persatu. Video ini kita akan mulai dari hipermetropi atau rabun dekat. Oke, seperti definisi di depan, pada rabun dekat itu penderita kesulitan untuk melihat benda-benda yang jaraknya dekat karena bayangan yang dibentuk oleh benda dekat tersebut tidak jatuhnya di retina, melainkan di belakang. Jadi harusnya ini bendanya jatuhnya di sini nih, pas di sini. Tapi karena ketidakmampuan lensanya untuk memfokuskan, sekarang jatuhnya di belakangnya nih. Jadi yang jatuh di retina itu yang ini doang nih. Makanya kita nggak jelas ngelihatnya. Kan ini kan daerah blur. Ini kan blur nih. Bukan bayangan aslinya. Bayangannya kan yang ini. Jatuhnya di belakangnya. Nah, sehingga untuk memastikan bayangan tepat jatuh di retina, kita butuh lensa penolong. Dalam hal ini, lensa itu adalah lensa cembung. Oke, ingat ya, lensa cembung. Dan kalau kemarin ingat persamaan lensa cembung, kita juga bisa bilang sebagai lensa positif. Berarti kalau kacamatanya kacamata plus, kemungkinan besar penderitanya mengalami rabun dekat. Oke, otomatis nanti sebaliknya. Kalau lensanya cekung, artinya lensanya itu termasuk lensa negatif, sehingga penderitanya bisa dikatakan kemungkinan menderita rabun jauh. Oke. Nah, kok gimana caranya lensa ini mampu mengoreksi penglihatan kita sehingga bayangan tepat jatuh di retina? Nih. Nah, lensa cembung membantu penderita dengan cara membuat bayangan benda tepat jatuh pada titik dekat penderita. Oke. Maksudnya gimana? Oke. Mata normal kan harusnya 25 cm. Ya nggak? Titik dekatnya 25 cm. Kan? Tapi kalau rabun dekat 25 cm itu kabur. Oke, 25 cm itu kabur kalau hanya pakai mata kita doang nih. Lensa cembung nanti akan membantu kita bisa melihat dengan jelas dengan cara bayangan benda yang di 25 cm ini akan dibiaskan oleh si lensa cembung sehingga nanti bayangannya tepat jatuh di titik dekatnya si penderita yang tentu saja lebih besar dari 25 cm. Nah, yang dilihat oleh mata kita sekarang bukan benda, tapi bayangan. Nah, sekarang karena bayangannya bukan di 25 cm lagi, melainkan sudah tepat di titik dekatnya penderita, kita bisa melihat dengan jelas. Oke? Nah, tapi untuk sampai ke sana, kita perlu tahu kekuatan lensa yang kita pakai itu berapa. Oke? Gimana cara hitungnya? Kita pakai persamaan ini. Pakai persamaan lensa. Nah, karena kita cari kekuatan, berarti yang kita cari tidak lain adalah super F-nya. Super F sama dengan super S plus super S aksen. Nah, yang jadi benda tadi apa? Yang jadi benda kan, yang jadi jarak benda kan adalah titik dekat mata normal. Maka S-nya kita ganti dengan 25 cm atau 0,25 meter. Sementara yang jadi jarak bayangan itu adalah titik dekatnya penderita. Kenapa min? Kenapa min? Ingat bahwa bayangan benda ini tidak jatuh di belakang lensa, tapi di depan lensa. Oke, jatuhnya di depan lensa sehingga kalau di depan lensa jarak bayangan adalah negatif. Nah, itulah kenapa S aksennya bukan hanya PP tapi min PP. Oke, dengan memasukkan ini semua kita dapat nih sekarang bahwa kekuatan lensanya itu adalah dapat dihitung dengan persamaan P, ini yang paling akhir nih, P sama dengan 4 minus 1 per PP. Dengan syarat PP-nya harus dalam meter. Kalau mau dalam senti,
ini bukan 1 tapi 100. Oke? Bukan 1 tapi 100. Nah, kalau misalnya ada masalah, nanti bisa langsung ditanyakan di grup. Nah, berikutnya saya akan bahas tentang rabun jauh. Kalau rabun dekat, masalahnya adalah benda-benda yang letaknya dekat. Rabun jauh, masalahnya adalah benda-benda yang letaknya jauh. Jadi mereka tidak punya masalah membaca dalam jarak dekat. Mereka bisa-bisa aja gitu membaca tanpa kacamata. Tapi kalau misalnya melihat benda yang jauh, contoh melihat tulisan di papan tulis, itu mulai buram. Nah, itu yang disebut sebagai rabun jauh. Kenapa? Kalau rabun dekat tadi bayangannya jatuh di belakang, rabun jauh bayangannya jatuh di depan, nggak nyampe retina. Sehingga sama juga, yang dilihat itu adalah yang blur. Sehingga kita perlu lensa cekung untuk mengatasi persoalan tersebut. Oke? Atau lensa negatif. Makanya teman-teman yang lensanya negatif, yang kacamatanya negatif, kacamata minus, coba bereksperimen, kacamatanya agak dipegang dengan sangat-sangat teliti, dengan sangat hati-hati ya megangnya. Kalau bisa dialasin oleh kainnya gitu, bisa dicek nggak bahwa daerah tengah kacamatanya itu agak lebih tipis daripada daerah pinggir. Itu membuktikan bahwa lensa yang dipakai adalah lensa cekung. Nah, sama seperti tadi, biar bendanya tepat jatuh di retina kayak gini, ada kalkulasi khusus, ada perhitungan khusus untuk menentukan kekuatan lensa yang dipakai. Gimana cara hitungnya? Nih, lensa cekung membantu penderita dengan cara sama seperti tadi. Membuat benda yang letaknya jauh atau benda yang jarak bendanya itu tak terhingga, bisa dibiaskan sehingga sekarang bayangannya jatuhnya di titik jauhnya si penderita, bukan titik jauh normal lagi. Kalau sudah di titik jauhnya penderita kan, penderita rabun jauh bisa melihat dengan jelas karena bayangannya bisa melihat bayangan dengan jelas karena bayangannya sudah jatuh di titik jauhnya. Nah, kalau begitu sekarang dengan S-nya sama dengan tak hingga dan X-aksennya sama dengan minus PR, sama seperti tadi alasannya karena bayangan lensanya terletak di depan, bayangan benda akibat lensa terletak di depan, sehingga cara ngitungnya kayak gini, sama seperti tadi. Nih, super F, super S tambah super S aksen. X-nya sama dengan tak terhingga, S aksennya adalah minus PR. Sehingga kekuatan lensanya adalah minus 1 per PR. Dan sama seperti rabun dekat, PR-nya itu adalah titik jauh mata penderita, tapi harus dalam meter. Kalau mau sentimeter gimana? Diganti aja 1 jadi 100. Dan perhatikan di sini tanda min. Artinya kekuatan lensanya pasti negatif. Nah, dengan demikian, permasalahan tentang mata sudah beres. Setelah ini, kita akan lanjut ke kaca pembesar. Bagi yang masih belum mengerti, silahkan mereplay lagi video ini, diulang-ulang terus sampai mengerti. Kalau ada kesulitan, nanti bisa ditanyakan kepada saya melalui Google Class atau grup lain yang disediakan. Sampai ketemu di video berikutnya.